Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan Bapak-bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Khususnya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sarana pensucian jiwa yang sangat fundamental di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita sampaikan pada kesempatan ini bergaul dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu bergantung dengan kualitas agama kawannya, saudaranya. Maka jika kita bermajlis dengan para orang-orang saleh, maka kita insya Allah kecipratan salehnya. Jika kita bermajlis dengan orang-orang yang buruk, maka kita juga akan kecipratan buruknya. Maka alangkah bahagianya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang senantiasa terpendar di dalam jiwanya jiwa-jiwa yang bersih, yang terpendar di dalamnya, di dalam setiap gerak-geriknya adalah gerak-gerik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ilmuwan sendiri menemukan bahwa masing-masing di dalam tubuh kita memiliki satu sel yang neurotransmitter yang bisa berpendar kepada yang lain. Ketika seseorang itu bergaul dengan orang saleh, secara otomatis sel-sel yang tadinya tidak aktif itu menjadi aktif. Kalau ketemu dengan sel-sel orang-orang yang saleh, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat sebagaimana orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sungguh jika aku berdekatan denganmu, hilanglah segala gundah, hilanglah segala kotoran-kotoran jiwa." Maka ulama adalah pewaris para nabi. Begitupun nabi, maka para ulama-ulama yang saleh, maka kita melihatnya pun adalah satu-satu upaya untuk mensucikan jiwa kita. Kita lihat ada prototipe orang yang soleh. Karena kita butuh yang namanya keteladanan. Ketika kita terlihat di depan kita ada orang-orang yang bisa kita teladani, maka kita tergugah untuk mengerjakannya. Maka banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang soleh. Meskipun kita ketahui pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sangat sulit bergaul dengan orang-orang saleh secara fisik. Tapi terus berupaya untuk menghadiri majlis-majlis online mereka, untuk terus berinteraksi dengan mereka, bertanya tentang ilmu agama kepada mereka. Supaya apa? Supaya hati kita ini menjadi bersih. Kemudian yang kedua pada kesempatan ini, dan ini adalah pamungkas pada kesempatan kita, yaitu adalah memperbanyak keinginan ataupun memperbanyak ingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seorang manusia yang tahu ujung daripada kehidupan ini adalah kematian, maka tentu dia harus waspada dan hati-hati tentang jiwanya. Karena nanti orang-orang yang benar-benar akan masuk ke dalam surga adalah jiwa-jiwa yang bersih, adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selalu senantiasa mengerjakan kebaikan dan meninggalkan yang namanya keburukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Aktsiru zikra hadzihil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan semua kelezatan-kelezatan dunia. Apa itu? Ingat kematian. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan bayangkan bagi kita tidak menemui Ramadan di kesempatan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan
yang harus kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik, agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi manusia yang mengawang-awang, yang berangan-angan yang jauh, sehingga kemudian banyak berbuat maksiat kepada Allah. Yang paling banyak membuat manusia itu mereka melakukan kemaksiatan adalah karena tidak yakin kematian ada di hadapan. Maka jadikanlah kematian itu ada di pelupuk mata kita. Orang-orang yang melihat sesuatu dengan kacamata kematian, maka dia betul-betul akan berhemat, bersayang-sayang, memanfaatkan setiap detik, setiap menit untuk dia pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berakhir dan pasti akan habis. Maka oleh karenanya, ketika waktu yang kita berlalu tidak akan pernah kembali, maka jika kita memahami persoalan seperti ini, manfaatkanlah hati kita, manfaatkanlah hidup kita selama bulan Ramadan dengan terus senantiasa melakukan ketaatan agar jiwa kita bersih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam banyak Al-Qur'an bahwa orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang mensukai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju lika Allah fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka ajal itu benar-benar akan datang. Maka orang-orang beriman ketika melihat bahwa benar-benar ajal itu pasti akan datang, yang la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, dia tidak akan pernah bisa memajukan bahkan memundurkannya barang sedikit pun, maka dia berhati-hati dalam hidup. Dia berupaya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ingat baik-baik, orang-orang yang tidak menjadi baik di bulan Ramadan, maka dia tidak akan menjadi baik di selain bulan Ramadan. Bulan yang penuh ketaatan saja tidak berbuat baik, bagaimana di luar bulan Ramadan? Apakah tidak takut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya? Apakah tidak takut saat itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah? Maka jadikanlah sekali lagi kita mengingat kematian, supaya hati kita bersih, supaya jiwa kita tenang, supaya kita benar-benar menghadirkan pada diri kita, ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Pensucian jiwa terus tidak pernah berhenti hingga umur kita akan berakhir. Karena ini adalah perjuangan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.